عظيما أما بعد. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita mengawali perjumpaan kita ini di hari yang mulia, yang merupakan tuan di antara hari-hari dalam sepekan, hari Jumat, dan juga berada di bulan yang Allah muliakan di antara bulan-bulan yang lainnya, bulan Ramadan. Kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam. Tentu ini adalah nikmat yang tidak boleh kita tukar dengan apapun. Tentu mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran dan dalam surat Sabah, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur." Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah, dan sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, tidak ada nabi dan rasul setelahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti jejak langkah yang telah beliau titi sampai hari kiamat kelak. Lalu Khatib mengingatkan satu wasiat yang ini merupakan wasiat terpenting. Bahkan Allah telah wasiatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kita, umat Rasulullah SAW, yakni agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami berikan kitab sebelum kalian, dan wasiat ini juga kepada kalian, yakni Nabi Muhammad dan juga umatnya. Apa wasiat itu? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Takwa adalah sebagai bekal yang kita bawa menghadap Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian di dunia ini, karena memang kita sedang dalam perjalanan menuju kehidupan sesungguhnya di akhirat, dan bekal yang terbaik adalah ketakwaan sebagaimana dalam firman Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya sudah merupakan sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah, bahwa setiap yang hidup akan mati, yang muda akan tua, malam akan berganti siang, yang baru akan menjadi lapuk, masa akan terus berganti, kuat akan menjadi lemah, dan setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram." Setiap apa yang ada di atas muka bumi ini adalah fana, akan berakhir, akan habis. Wa yabqa wajhu rabbik, yang tersisa adalah wajah Allah dzul jalali wal ikram. Itulah hakikat akhir dari perjalanan setiap yang bernyawa. Akan ada yang mampu lari dari kenyataan tersebut. Allah tegaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Kematian yang kalian lari darinya pasti akan menjumpai kalian semuanya. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita, walaupun di balik benteng yang amat kokoh, kematian akan mendatangi kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Di mana saja kalian, kematian pasti akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berlindung di balik benteng yang kokoh. Itulah fase kehidupan dunia kita. Semua setelah kita dikandung ibunda, kemudian terlahir, lalu disambut dengan tangisan kebahagiaan sanak saudara kita, akan datang saatnya kita akan ditangisi kembali. Maka buatlah tangisan kebahagiaan sebagaimana mereka bahagia ketika menyambut kita ke alam dunia. Umar bin Khattab, seorang sahabat yang mulia, sering mengulang perkataan ini untuk mengingatkan dirinya. Beliau mengatakan, "Ya Umar, setiap hari ada saja berita tentang kematian fulan dan fulanah. Wahai Umar, akan datang saatnya mereka
akan berkata, telah wafat Umar bin Khattab. Kemudian beliau menangis. Benarlah apa yang direnungkan oleh beliau oleh Umar bin Khattab. Setiap yang melayat, ada saatnya dia akan dilayat. Yang menjenguk, ada saatnya dia akan dijenguk. Yang menangis, ada saatnya dia akan ditangisi. Inilah hakikat kehidupan dunia kita, jemaah sekalian rahimakumullah, yang Allah sifati dengan perhiasan yang menipu. Bagaimana tidak menipu? Hidup di dalamnya penuh cobaan. Kenikmatan di dalamnya adalah ujian. Kepemilikan di dalamnya adalah sementara. Umur di dalamnya terbatas dan mengkhawatirkan. Kita hanya memiliki dua keadaan. Pertama, umur yang sudah lewat. Kedua, sisa umur yang kita tidak ketahui ujungnya di mana. Benarlah hidup ini hanyalah kenikmatan yang menipu. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 39, Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah perhiasan yang sedikit, kenikmatan yang sementara. Wa innal akhirah, dan kehidupan akhirat adalah tempat kembali kita yang selama-lamanya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 77, Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Muhammad, kenikmatan dunia hakikatnya itu hanyalah sedikit dan sebentar. Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 38, Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian merasa senang dan ridha terhadap kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Allah juga berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 60, Wa ma utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apapun yang kalian miliki di dunia ini, sebesar apapun, menurut kalian sebanyak apapun, itu tetap perhiasan dunia yang Allah sebut sebagai perhiasan yang sedikit. Ibadah Allah, wahai para hamba Allah, renungkanlah dengan baik manusia di dunia ini di dalam dua keadaan. Yang pertama, mereka yang yakin tentang perjumpaannya dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, dan mereka yang ragu atau tidak percaya sama sekali tentang perjumpaan tersebut. Seorang mukmin tidak pernah melakukan perjumpaan tersebut, tapi terkadang mereka lalai karena tertipu gemerlap keindahan kehidupan dunia. Lihatlah wahai para hamba Allah, bagaimana keadaan mereka yang lalai dari mengingat perjumpaan dengan Allah. Allah tegaskan dalam surat Yunus ayat 7-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya, dan mereka merasa puas dengan kehidupan dunia. Wa radu bil hayatid dunya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang lalai dari ayat-ayat Allah. Ulaika ma'wahumun nar. Mereka tempat kembalinya adalah api neraka, wal a'yadu billah. Dalam surat As-Sajdah ayat 12, Allah juga berfirman, walau tara idil zalimun idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalaulah kalian melihat kejadian orang-orang yang banyak melakukan dosa di dunia ini, menundukkan kepala mereka, menyesal atas apa yang mereka lakukan selama di dunia, kemudian mereka mengatakan, abasarna, ya Allah, sekarang kami sudah lihat bahwasanya azab itu benar, pahala itu benar, wasami'na, kami sudah dengar, farji'na na'mal salihan, tolong pulangkan kami ke dunia kembali untuk beramal soleh. Dan itu tidak mungkin terjadi. Mereka menyesal sejadi-jadinya. Absarna ya Rabb, sekarang kami sudah lihat azab tersebut benar adanya, dan kami juga sudah dengar dari lisan para mubaligh, para dai tentang hari perjumpaan ini. Farji'na, tolong kembalikan lagi kami ke dunia, maka kami akan benar-benar yakin dengan perjumpaan ini. Janganlah kita menjadi orang yang menyesal karena menunda-nunda amal soleh, karena kita tidak pernah tahu kapan roh ini akan dicabut untuk dimintai pertanggungjawabannya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 158, Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Apakah mereka menunggu-nunggu sampai datangnya malaikat yang mencabut nyawa mereka? Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk, atau sampai datang hari di mana mereka bertemu dengan Rabb-nya untuk dimintai pertanggungjawaban. Aw ya'ti hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau menunggu datang azab Allah baru mereka ingin melakukan amal soleh.
Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Kalau sudah datang peringatan dari Allah, la yanfa'u nafsun imanuha. Sama sekali jiwa itu tidak akan mendapat manfaat dari keimanannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa